sendiri kan merupakan aktivitas bagi mahasiswa untuk terjun langsung di dunia kerja. Ya. Kok iso milih Bawaslu? Kan kita sesuai dengan prodinya kita. Sesuai dengan prodi, kita kan prodinya pemikiran politik. Nah, Iya. maksudnya kan Bawaslu juga politik gitu. Oh gitu ya. Bawaslu. Siji loro telu tutup jendelane. Oke. Saat ini tamu kita adalah teman-teman dari mahasiswa magang IAIN Kudus. Dengan Mbak. Perkenalkan, nama saya Putri Maulina. Buka dulu ya. Maskernya dibuka. Masker tol sih. Masker. Maneman lo. Ora kita ayu Mahal nih. ini, Mas. Mahal. Merek Sensio. Merek Sensi. ya, sensi ya. Sensi banget. Perkenalkan dulu namanya. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Maulina. Di sini saya magang di Bawaslu Kudus. Saya mahasiswa PPI semester 6. Mahasiswa PPI semester 6, fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Nah, terus kemudian Institut Institut Agama Islam, Islam Negeri Kudus. Disikat IAIN. IAIN. Satunya Perkenalkan nama saya dibuka we Mbak, dibuka. Iya, ini kan ayu. Perkenalkan nama saya Nur Amanah. Nur Amanah, pelan-pelan Pakai toh. U. Nur Nur Amanah bisa disingkat Nuna ya Pak. Nuna. Nur Amanah. Mekso banget ya, ora apa-apa. Nuna ya. Yes. Saya dari Prodi Pemikiran Politik Islam semester 6, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kudus ya, harus ada titik karena kamu tadi penyebutannya koma. Kudus. Nah, seperti itu ya. Semester berapa kalian? 6. Semuanya semester 6. Berarti semester 6 itu punya program magang sebelum. Untuk apa itu? Magang ini untuk apa? Magang itu kan untuk syarat untuk mendaftarkan skripsi, pengajuan untuk skripsi. Oh, syarat. Harus punya apa sertifikat magang. Sertifikat magang. 1 kali ya magangnya? 2 kali. 2 kali di instansi yang berbeda nantinya. Ini kalau sekarang di Bawaslu. Iya, kalau Ini baru pertama atau yang kedua ini? Ini baru pertama kali kita magang di Bawaslu. Nanti selanjutnya kita ada yang di KPU, ada yang di kabupaten, Spangpol. iya, KPU. Oh, untuk yang kedua ini setelah di Bawaslu, rencananya kalian mau kemana? untuk Keluar saya kota Pak. Luar kota? Insya Allah kalau Gimana? ada temannya. Kalau nggak Pati ya nanti bareng teman-teman yang rumahnya Pati kan bisa dikoordinir ke sana. Oh gitu. Di mana itu tempatnya? KPU atau Bawaslu Pati mungkin. Sudah di Bawaslu Kudus mau ke Bawaslu Pati? Kan nggak Kan boleh. di kota. Oh nggak boleh. Nggak boleh, kan satu instansi itu. Nantinya kan mesti kan. Ya wis urusanmu mbek keluargamu dhewe ora usah tukaran ning kene. Gitu ya, rencananya mau di luar kota, entah itu di pengadilan agama, pengadilan negeri atau instansi yang lain. Tidak harus berhubungan dengan itu. Politik. Partai tidak boleh di Boleh, Boleh. sangat dibolehkan. sangat dibolehkan di partai. Kowe ning di bagel. Kalau saya sendiri itu nantinya keinginan saya di KPU. KPU Kudus apa? KPU Kudus saja, nggak usah jauh-jauh. KPU. Iya, di KPU. Oh gitu ya. Siap. Rumahnya Kudus ya? Kudus sendiri. Di- Mau main, Mas. Enggak suka Kita saya. tetanggaan, Saya enggak Mas. suka main. Main sukanya apa? Sukanya bertamu saya. Oke. Hobi. Saya akan bertanya hobi dulu ya. Saya sebelum mengenal lebih jauh kan saya mengenal dasar-dasar dulu. Hobinya kalian apa? Untuk Mbak Putri. Oh, kalau saya sendiri itu hobinya traveling, Traveling. olahraga. Itu Traveling ki maksudnya traveling ya jalan-jalan lah, Mas. oh jalan-jalan. Iya. Ning gor, ning Muryo. Enggak seperti kayak mendaki kan namanya traveling juga. Mendaki. Oh, mendaki ki masuk traveling ya. Iya, itu apa, Mas? Kalau enggak traveling. Hiking.
Mbak Nur Am. Saya suka hobinya nyanyi Mas, mungkin. nyanyi. Ya masak juga. Masak juga suka. Memasak dan menyanyi. Masak sambil menyanyi. Oh gitu. Pasti rasanya enak ya. Oke. Di Bawaslu Kabupaten Kudus berarti berapa orang ini? 9. 9 orang. Cowoknya berapa? 2. Cowoknya 2. Cuma Ya. 2. Cowoknya 2. Berarti yang 7? Cewek. Oh, berarti ini berarti gitu ya. Apa akhir zaman ya? Iya, Karena cowoknya kebanyakan lebih banyak. iya seperti itu. Tanda-tanda seperti ya. Insya Allah Memang ditugaskan itu satu kelompok itu. Orang 9 itu satu kelompok. satu kelompok. Ada berapa kelompok kalau jenengan pas dari tugas dari kuliah sampai nyebar ini? Oh, kalau dulunya kan sebelum ada yang terbentuk kelompok ini, Ya. saya dulu itu mengkoordinir kelas masing-masing siapa yang ingin ikut magang di Bawaslu Kudus. Gitu. Dan akhirnya terbentuk 9 orang ini. 9 orang itu berarti sudah tahu Bawaslu itu apa ya? Sudah. Oh, Pastinya apa sudah dari Mbak Putri daripada- sendiri Bawaslu itu seperti ini loh gitu ya. Enggak, Anda sudah tahu ya? Udah pada tahu kan itu juga apa diajarkan kan? Diajarkan Di mata kuliah? Iya, tentang pengawasan gitu. Oh gitu, terus itu berarti 9 orang itu tertarik gitu ya ceritanya. Oke. Terus berarti selama 1 bulan, 1 bulan. 1 bulan sudah kita lalui ya. Iya. Hampir selesai. Terus iya. Terus ada berapa kelompok itu? Dari 9 orang Dari 9 orang terbentuk di Bawaslu sendiri dibagi lagi. dibagi lagi. Itu per kelompok itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Oh gitu. Terus ngapain aja kalau di Bawaslu kemarin ngapain aja? Jadi kita selama magang itu dibagi 5 divisi. Kita diskusi setiap hari diskusi per divisi. Jadi kita dijelaskan apa saja tugas-tugas Bawaslu dan bagaimana contohnya di divisi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran kita dijelaskan bagaimana alur dan cara penyelesaian kalau ada kasus, Pak. Di divisi sengketa dan Sengketa sama penanganan pelanggaran kemarin di saya dua divisi yang berbeda ya itu ya. Iya, kita dijelaskan alurnya, cara penyelesaiannya kalau ada kasus kita dijelaskan. Oh gitu. Iya. Tidak hanya itu, Pak. Iya. Kita juga diajarkan membuat buletin, terus apa? Kita diajarkan syuting gitu. Nah. Tidak cuma materi sih, tapi kita juga diajarkan yang belum kita ketahui gitu loh. Selama di perkuliahan. Enggak selama di Bawaslu ini. Ayo maksudnya yang belum diketahui selama di perkuliahan. Iya. Dan di Bawaslu ini memang praktek kalian adalah kayak KKN ya, KKL ya. Praktek kerja lapangan seperti itu. Kan karena ini kan setahun ini nggak ada pemilu sama pemilihan ya, Pak. Jadi programnya Bawaslu mungkin melalui edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, YouTube ya, Pak, contohnya bilik inspirasi, podcast juga film pendek ya, Pak. Saya nonton ini yang saya suka ini paling suka Cinta Tak Berujung karena yang main itu ya satu jurusan sama saya. Oh, si Rima itu. Iya. Oh, Rima pacar saya itu. Di film maksudnya. Oh iya, tapi kan ditinggalin. Iya, ya karena saya sudah punya istri sebetulnya. Iya. Gitu. Oke, kalau kita berbicara magang ya, Pak. Magang itu kan berarti beda ya dengan PPL. Beda. Dengan KKN, Beda. magang. Magang itu beda dengan KKL maupun PPL. Itu kalau perkuliahan ya kayak muatan lokal gitu. Nah, untuk Itu ada SKS-nya enggak magang ini? ya ada SKS-nya kok. Tapi syarat wajib untuk mengikuti skripsi seperti itu. Magang. Terus kalian magang di Bawaslu Kabupaten Kudus dengan 9 orang itu. Dan kita kan tahu ya bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus sekarang ini kan tidak ada dalam masa tahapan. Tidak ada tahapan karena kita sudah selesai di 2019 kemarin dan saat ini sedang merencanakan untuk tahun 2023 atau 2024. Terus kemudian apa yang kalian inginkan kok tiba-tiba kalian bersepakat untuk magang di Bawaslu Kabupaten Kudus?
Harapan terus akhirnya memilih untuk Bawaslu Kabupaten Kudus. Mbak Putri dulu mungkin dulu. Ya sebarang Mbak Putri enggak apa-apa. Harapannya untuk magang sendiri kan merupakan aktivitas bagi mahasiswa untuk terjun langsung di dunia kerja. Ya. Kok iso milih Bawaslu? Kan kita sesuai dengan prodinya kita. Gitu. Sesuai dengan prodi, kita kan prodinya pemikiran politik. Nah, satunya kan Bawaslu juga berpolitik gitu. Oh gitu ya, Bawaslu juga berpolitik ya. Seperti itu ya. Terus, piye Mbak Am? Harapan saya bisa agar Bukan harapan sebetulnya. Kok kenapa memilih Bawaslu ngono? kenapa magang di Bawaslu? Ya agar saya tahu dan mengerti apa sih Bawaslu. Sepemikiran saya sebelum saya magang di sini. Tapi memang sudah kenal sebelumnya dengan Bawaslu? Iya tahu. Tahu ya, sudah tahu. Pemikiran saya kan dulu gini, saya kira Bawaslu itu setelah tidak ada pemilu dan pilkada itu tidak mempunyai kegiatan. Oh ternyata di sini saya tahu. Oh ternyata di sini ketika tidak ada pemilu banyak program-program yang dilaksanakan Bawaslu. Oh berarti jenengan ke Bawaslu Kudus ya penasaran juga gitu ya? Iya. Termasuk penasaran. Yeah. Terus ketika sudah di Bawaslu, ini sudah ketemu dengan sekretariatan, kemudian ketemu dengan Pak Ketua, itu kan apa saja yang kalian lakukan? Modelnya seperti apa? Magangnya itu seperti apa? Model magang kita kan dari kampus sendiri kan 9 orang. 9 orang. Iya, nah di sini itu ada 5 divisi dan satu sekretariat kan. Berarti 6 gitu lah. Dari 9 orang itu nanti dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Terus sistemnya seperti apa? Jadi kita selama magang kita setiap hari diskusi per divisi. Ya, kita dijelaskan apa saja tugas-tugas divisi itu. Contohnya divisi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Kita dijelaskan bagaimana alur dan cara penanganannya ketika ada kasus, Pak. Oh seperti itu. Ya. Jadi kalian tahu ya akhirnya ya. Kita akhirnya tahu. Oh sebagai pengawas nanti juga akan tahu seperti itu ya. Piye, Bud? Ono tambahan, Bud? Dan kita udah Cukup itu. Iya dong. Kamu kalian belajar apa di sini selama 1 bulan itu loh? Saya tuh ya di Bawaslu itu sendiri kan terkait tentang sosialisasi kan lewat media gitu loh Mas. Berarti jenengan kalian semua itu berarti sudah belajar tentang 5 divisi dan juga tentang sekretariatan juga ya? Iya. Berarti kan apa saja itu? 5 divisi itu apa, Pra? Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Terus Divisi penanganan pelanggaran. nah pelanggaran ojo kuwi terus kuwi apa? Divisi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa. Terus Divisi SDM dan organisasi. Sumber daya Organisasi. manusia dan Ya. organisasi. Terus divisi hukum humas dan datin. Humas dan Datin terus sama sekretariatan. Oke. Terus selama di magang di Bawaslu ini, itu kan kalian pasti sering diskusi ya. Terus apa yang kalian dapatkan di situ? Piye? Ternyata gini loh Mas. Waktu ada penanganan, contohnya nih ya. Yeah. Waktu ada penanganan itu ternyata ada banyak tahapan. Ya. Seperti ada tahapan pertama, terus pengisian kayak datanya gitu, terus dan akhirnya ya tahu kita. Dan menurutmu itu ribet enggak ternyata? Ternyata ribet juga. Ribet ya? Ribet tapi asik, Pak. Ribet tapi asik. Iya. Dan kalian belajar di situ ya? Di penanganan pelanggaran berarti. Di penyelesaian sengketa juga. Penyelesaian sengketa juga belajar. Ya. Penyelesaian sengketa angel ora? Lebih ribet daripada penanganan. Lebih ribet itu. Terus dari 5 divisi, saya ngomongkan 5 divisi ya. Ini pertanyaan pancingan ini. 5 divisi yang paling kalian sukai itu. Saya dulu. Ya sembarang. Kalau disuruh milih nggak bisa milih, Pak. Wih, Soalnya- diplomatis sekali kalian. Soalnya kalau kita disuruh milih sesuatu, kita jawab saya pilih itu. Kita pasti semangatnya mempelajari satu itu. Kalau saya
suka semuanya. Jadinya saya semangat mempelajari semuanya. Kalau pertanyaan saya seperti itu biasanya itu saya akan kembalikan ke passion saya loh. Passionku ini cocoknya neng divisi apa? Oh ternyata aku seneng. Nah aku seneng SDM ibaratnya ya. Wah aku saya suka dengan SDM. Mungkin kalian juga suka dengan penanganan pelanggaran karena ya kui mau. Kalau passion saya di musik cocoknya di apa? Passion kamu di musik ya? Ya cocoknya ya neng gini. Apa? SDM. SDM cocok SDM. Terus nek passionmu apa? Passionmu lo? Kalau passion saya itu olahraga sukanya Pak. Olahraga. Lah neng Bawaslu olahraga apa ya Mas? Penanganan pelanggaran apa? Penanganan pelanggaran. Penanganan pelanggaran karo pengawasan, ya Pak. Pengawasan, kesel kuwi. Ya pas hari masa tenang ya jabuti baliho. Ya ki olahraga, Bu. Masuk olahraga ya, Pak? Iya itu termasuk olahraga, ya toh. Kemarin itu saya akan cerita sedikit ya. Jadi pas hari tenang itu kerjanya Bawaslu itu semua tim dari staf sampai ketua Bawaslu dan sekretariat itu malah tidak tenang. Padahal itu masa tenang, malam tenang. Tapi kita tidak tenang karena apa? Kita bagi tim mubeng mengawasi baliho-baliho yang masih tertempel. Jangan sampai ke atas genteng pun ya dijiko ya karena kewajiban kita seperti itu. Kayaknya atas genteng nggak mungkin deh. Loh iya kadang bendera ya ta? Bendera kan di atas genteng. Ya toh kita ya ambil pakai tangga. Dan mungkin passionmu cocok neng iku Put. Ya mungkin kali ya. Ya. Aku suka Mas kayak yang maksudnya kayak penanganan gitu aku suka. Suka ya. Berarti bakatmu besok ya jadi penyanyi. Ya ora jadi hakim lah. Jadi jaksa ya toh. Amin. Amin. Tapi punya cita-cita seperti itu enggak? Cita-cita. Ya punya. Punya ya. Neng kuliahmu neng politik. Kudune sarjana hukum ya kita. Oke. Kuliah lagi besok. Bisa kuliah lagi bisa. Terus kalau selama 1 bulan kalian kan di Bawaslu ini ketemu dengan teman-teman ya toh pegawai-pegawai sini itu gimana menurut kalian dengan Pak Ketua, dengan Pak Kordif dan Bu Kordif dan Bu Korsek dan teman-teman dari staf-stafnya itu menuruti sampean ini ngomong ke internal Bawaslu loh. Kalian kan magang di Bawaslu. Gimana? Mbak Putri dulu. Penilaian saya tentang itu. Iyalah. Ternyata tuh meskipun kayak Kordif atau stafnya tuh bisa apa sih Mas namanya tuh kalau Humble. Iya humble juga bisa. Humble ki apa aku ora mudeng. Humble itu tuh Rendah hati. asik orangnya juga. Terus ternyata juga mereka juga mempunyai skill. Skill kanan dan skill kiri. Itu skill Pak. Oh, itu skill ya. Mempunyai skill untuk acting, mengedit video gitu loh. Ternyata aku nggak cuma Enggak melulu. itu tugasnya tuh misalnya penanganan ya cuma penanganan aja, ternyata enggak. Tapi yang lain juga menguasai seperti itu. Iya Multi talent. Ya kayak kalian berarti ya. Kalian multi talent enggak? Iya dong. Berusaha untuk itu ya berarti. Tapi ketemu dengan kesan pertama ya, kesan pertama kalian ya. Kalian kan mewakili dari 9 orang ya. Kesan pertama ketika kalian mulai magang di Bawaslu Kabupaten Kudus. Pertama nih kesannya piye? Piye Nur? Saya kesannya saya saat ada yang tidak saya ketahui sebelumnya, ketika saya bertanya ke kakak-kakak di sini, mereka sangat responsif Pak. Liane diundang kakak, aku diundang Pak. Oh iya. Ngicil balik. gitu. Iya, responnya ya bagus. Sangat responsif. Sangat responsif. Kayak metik ya. Terus Iya, kita langsung dijelaskan gitu. ramah gitu ya. Heeh. Gitu, Put. Podo sama. Sama. Oke. Sama berarti dari 9 orang ini yang paling jauh teman-teman kamu dari mana itu? Dari Rembang. Rembang, Dari Rembang. Ya. Dan setiap hari datang ya? kos dia. Oh, kos. Berarti sistemnya 1 bulan itu berangkat terus.
Enggak, kan di Bawaslu itu 5 hari kerja. Ya maksudnya ya 5 hari kerja itu berangkat terus, nggak ada sip-sipan, nggak ada. Nggak ada. Kita Memang berangkat dari jam 8 sampai jam 4. Kita mengikuti Aturan aturan kerja Bawaslu. dari Bawaslu ini. Oh gitu ya. Ini kan sebagai informasi dari untuk teman-teman juga ya Pak Rapot. Terus ini ternyata ketika kamu kuliah ya toh. Ketika kamu kuliah kemudian dengan ilmu perkuliahan yang kamu miliki, kemudian kamu magang di Bawaslu Kabupaten Kudus, itu ada sekali manfaat yang kamu dapat enggak? Kalian? Ada manfaat yang memang ada perbedaan enggak ketika kuliah ya toh dengan ilmu yang kalian pelajari di perkuliahan, kemudian ilmu yang kalian pelajari secara langsung? Aku ora ngomong enak endi ya, tapi kowe ngomong opo ya? Ada. Menurut saya enak langsung di sini daripada saya pelajaran dengan mata kuliah saya sendiri gitu. Ada, Pak. Yeah. Saya kan jurusannya politik sih. Di Politik. sini kita diajari tentang hukum. Kita dituntut untuk bisa. Jadi kita mempelajari hukum. Tapi di kuliah kan seperti itu. Ya tapi beda. Lebih enakan sini ya. Lebih enakan di sini. Ya karena sistemnya kita langsung ke lapangan seperti itu. Iya. Ya ora apa-apa toh. Ya emang seperti itu, kalau kuliah kan materi, tugas dan tugas. Nek magang di sini ada tugas enggak? Ada tugas dulunya. Ada tugasnya juga. Podo kuliah berarti. Tugasnya apa toh, Jogi? Nggak mungkin tugasnya gini, supaya kita ketemu hari ini, untuk materi selanjutnya kita dikasih tugas untuk mempersiapkan ini pelajari gitu. ini. Tapi selalu pembahasan Ya kita diskusi. literasi ya. Literasi kepemiluan, hukum-hukum itu ya, seperti itu ya. Ya. Terus ketika kalian semua magang di Bawaslu Kabupaten Kudus ini selesai, terus harapannya apa? Ya harapannya saya berharap untuk bisa berkontribusi dengan kampus kita gitu. Gitu. Ya. Ke masyarakat? Ke masyarakat juga. Gitu. Apa tuh sebetulnya yang dicita-citakan Bawaslu Kabupaten Kudus, ngerti nggak? Cita-cita. Membumisasikan pengawasan partisipatif. Pengawas partisipatif. Gitu ya. Ya. Terus akhirnya kamu kan ngerti ya toh, tentang bagaimana budaya masyarakat ini, yang namanya budaya apa? Money politik. Politik uang. Lah, Politik politik uang. uang. Itu kan kalian akhirnya ngerti ya, politik uang itu ada pidananya ternyata. Ya. Di pilkada atau di pemilu? Di Pemilu. Semuanya ada berarti ya? Semuanya ada sih. Akhirnya tahu ya bahwa politik uang itu ternyata kalau secara agama haram. Ternyata kalau secara hukum itu juga ada pidananya seperti itu. Lah ini harapannya kamu nanti kan juga bisa menjadi pengawas partisipatif ke depannya, mensosialisasikan itu semua ke masyarakat. Benar Pak? Tentunya itu. Tapi sebelumnya Mang paham enggak ketika money politik itu sebetulnya berbahaya? Ya tahu, mengerti, soalnya kalau di mata kuliah kan juga ada. Ada toh? Ada. Tapi di sini kita lebih paham dan mengerti. Kita langsung jelaskan, oh ada aturannya. Terus ini misal kamu selesai magang, terus kemudian besoknya ada tahapan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya, kalau misalnya, ya kalau bisa ya ikut berpartisipasi untuk mengawasi akan terjadinya money politik. Ngerti ya cara-caranya ya? Berpartisipasi kan berarti kamu memang peduli dan kemudian kalau memang ada pelanggaran berani untuk melaporkan. Berarti serius loh, kudune wani loh nglaporke. Berani dong, Pak. Kalau menurut kalian ini ya, money politik tuh gimana loh menurut kalian nih? Ini menurut kalian berdua secara individualnya Nur Am sama Putri loh. Duit loh mana-mana ditompak tolak loh. Enggak, suara saya nggak bisa dibeli, Pak. Woi keren. Suara saya tidak bisa dibeli. Nek digenti beras piye? Saya nggak mau. Itu untuk kamu. Nggak mau. Nek kowe piye, Put? Ya, saya akan menolak Pak kalau misal terjadinya money politik. Gitu ya. Jadi
magang di Bawaslu ini ternyata bisa Memberikan sisi positif kepada diri saya. Oh, Dan kemudian keren. akan saya salurkan kepada Masyarakat. enggak. lha iki bayangke ya. Masyarakat. Seadanya Putri ini kan dua adik-adik, ada bapak ibu kemudian disosialisasi dan ngerti, Pak, money politik itu enggak baik seperti ini. Bayangkan lagi sak omah nek Putri sak Nur Amin ini sak desa setika dani akhirnya kan budaya money politik itu jadi hilang. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, tentu. Misi kamu seperti itu ya selanjutnya ya. Iya. Jadi apa? Pengawas partisipatif. Oh, oke. Oke, siap. Semangat kalian itu harus kalian tularkan ke teman-teman, tularkan ke masyarakat, saudara, dan diri sendiri dulu lah. Kita mulai dari diri sendiri Karena dulu. kita kan generasi muda, Pak. Kalau kita generasi muda ikut adil dalam agar negara kita lebih maju. Oke ya, ya siap. Jadi ada manfaatnya ya. Kalian ikut di Bawaslu ada manfaatnya. Terus ini masukan. Masukan untuk Bawaslu. Ya untuk kita lah. Masukannya ini, Pak. Bawaslu ini harus maksimal untuk mengenalkan Bawaslu ini, lembaga ini kepada masyarakat luas. Saya tak agar tulis. Terus agar mereka itu tahu, Pak, tidak hanya sekedar Bawaslu ini mengawasi pemilu gitu, agar tidak itu mereka pengertiannya. kan memang mengawasi pemilu Iya, dan Pak. tahapannya kan memang banyak. Iya kan, kita harus sosialisasikan, Pak. Tapi kan taunya Harus- masyarakat kan Bawaslu cuma mengawasi aja, tapi kan Apa itu Bawaslu, tugas-tugasnya gitu loh, Pak. gitu. Oh gitu. Ya. Ya di Bawaslu sendiri kan sudah ada secara 1 tahun program sosialisasi itu sampai ke desa loh padahal. Bawaslu itu sudah punya Dewaslu dan Dapu Dewaslu, Desa Pengawasan Pemilu dan Desa Pengawasan Anti Politik. Wah, itu ada. Di Mejobo kalau nggak salah. Mejobo ada di Jepang, terus kemudian di Fiji, dan itu nanti akan berkesinambungan setelah membuat di desa ini ke desa ini, dan nanti insya Allah lah tujuan kita juga merata seperti itu. Saya tanya boleh? Boleh. Itu gimana sih Mas caranya Bawaslu itu membuat masyarakat itu kayak desa anti politik gitu loh. Cara Bawaslu itu gimana mengajak masyarakatnya gitu? Bagaimana sih cara membuat masyarakat itu menjadi mau? Ya makanya Bawaslu itu memang didirikan ya untuk pengawasan pemilu satunya, untuk mencegah supaya tidak terjadi kecurangan satu. Terus kemudian juga tugasnya adalah mensosialisasi masyarakat supaya mereka juga berubah tentang pola pikir itu. Kita berikhtiar di situ. Ya Pak Radul. Kita Ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha dan tidak pernah Jadi memang berhenti. disosialisasikan tentang aturan. Ya. Pertama, bahayanya. Disosialisasikan tentang aturan, tentang undang-undangnya, bahayanya, terus kemudian apa akibat dari money politik itu. Itu merupakan pencegahan di awal. Kalau memang masyarakatnya nanti sadar, oh iya, sosialisasi Bawaslu bener, ya. Dari dalam artian satu kali ini kamu tak kasih 100.000. Dampak sebab akibat. Dampaknya kan ketika yang ngasih 100.000 itu menjadi pejabat ya enggak, terus dia korupsi, rugi enggak kamu sebagai masyarakat? Lah sosialisasi kita itu seperti itu. Oh gitu. Oke, nanti saya ikut KIT harus saya. Oh iya, ya harus seperti itu. Makanya kalau ada sosialisasi, kalian ya harus ikut seperti Pasti. itu. Pasti ikut. Kita koyo nang awake dhewe ya. Tapi yang kita lakukan ya tetap seperti itu ya dulu. Terus gini, iki terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Kesan tadi kan kesan pertama ya. Ini secara global, kesan dan pesan untuk Bawaslu Kabupaten Kudus khususnya dan ke masyarakat boleh. Put. Untuk kesan-kesannya. Kesan dan pesan. Ya itu secara pribadimu ya, kesan saya itu di Bawaslu Kabupaten Kudus seperti ini. Terus selama 1 bulan magang ning kene suka apa ngono. Ya, di sini saya Iki nyaman. mahasiswa udah bingung tak ngene.
Sebelumnya saya berterima kasih di sini bisa diterima dengan baik. Sudah diajarkan banyak hal. Kami nyaman di sini. Kami nyaman. Kami mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita tidak dapatkan dari kampus. Itu ya. Ya, terima kasih. Ya, Pesannya? Jangan lupa usaha, ikhtiar, Dan berdoa. Pesan kamu Bawaslu jangan lupa usaha, ikhtiar ikhtiar dan dan berdoa. berdoa. Terkait apa itu? Terkait Dengan pola pikir masyarakat itu. ya. Oh iya, mau terkait tadi itu. Ini kan Put, Ya, samain aja mas. samain aja gitu ya. Gak boleh sama dong. Gak boleh sama dong. Setiap orang itu punya pola pikir masing-masing kok. Ya itu samain aja mas. Samain aja ya. Biar cepet. Cut.